Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk di bulan Rabiul Awal ini, kita setiap pengajian akan membahas tentang masalah Rasulullah SAW, mulai kelahiran beliau sampai nanti beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk PDF-nya sudah kita bagikan di beberapa grup. Grup yang ada semuanya kita bagikan di situ. Kemarin sampai dikatakan bahwasannya wujudnya Nabi Muhammad itu karena doa dari Nabi Ibrahim. Doa dari Nabi Ibrahim yang disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah. Da'watu Ibrahim. Nabi menyatakan kemarin dalam Musnad Imam Ahmad bahwasannya ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. La khataman nabiyyin, dan sebagai penutup para nabi. Wa inna adama lamunjadilun fi tinati. Aku diangkat oleh Allah ini menjadi seorang nabi ketika Nabi Allah Adam itu masih munjadilun, masih berupa lapisan fitinati dalam tanah liat. Jadi Nabi Allah Adam belum diberikan nyawa oleh Allah, Nabi sudah ditetapkan oleh Allah sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa sa'ukhbirukum, katanya Nabi, dan aku akan menghabarkan kepada kamu sekalian bi awwali dzalika. Karena sebab awal itu semuanya. Kenapa kok Allah menjadikan seperti itu? Nabi melanjutkan da'watu Ibrahim. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud doa Nabi Ibrahim ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim berdoa diabadikan oleh Allah. Rabbana, Tuhan kami, wab'ath fihim, utuslah fihim, di tengah mereka manusia, rasulan, satu rasul, minhum, dari kelompok mereka, bukan dari malaikat atau apapun, dari jenis manusia. Yatslu alaihim ayatika, yang mana Nabi itu akan membacakan ayat-ayatmu atas mereka manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan Rasul itu akan mengkabarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan ilmu. Wa yuzakkihim, dan Rasul itu akan mensucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang aziz, yang mulia. Al-Hakim, yang bijaksana. Ya. Jadi ini memberikan isyarat kepada kita, doa yang baik itu akan didengarkan sama Allah. Padahal kalau kita lihat, ini Nabi Ibrahim berdoa ketika beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Bahkan dikatakan Khalil, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta kepada Allah untuk diutus nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi, gitu ya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan wa bisyaratu Isa, dan karena sebab kabar gembira Nabi Allah Isa. Ya. Maksudnya ini disebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Nabi Allah Isa menyatakan
yang diabadikan oleh Allah, wa mubasyiran, dan aku memberikan kabar gembira dan kabar gembira birasulin, dengan akan datangnya seorang rasul. Yakti, yang akan datang min ba'di, dari setelah aku, katanya Nabi Allah Isa. Ismuhu, namanya yaitu Ahmad. Nama Ahmad ini nama yang digunakan satu ketika sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Dan nama Ahmad ini yang kedua yang digunakan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu mengenal namanya itu adalah Ahmad. Umat-umat terdahulu mengenal namanya Ahmad. Setelah dilahirkan baru mereka mengenal dengan nama Muhammad. Itu yang kedua. Karena berkat dari kabar gembira Nabi Allah Isa. Wa ru'ya ummi, yang ketiga. Wa ru'ya ummi, karena mimpi, tapi arti mimpi ini bukan mimpi. Ru'ya di sini melihat. Ummi, ibuku, Sayyidatuna Aminah, ro'at, yang beliau melihat, hina wadu'atni, ketika ibuku melahirkan aku. Waqad kharaja, dan benar-benar keluar, failnya nurun, satu cahaya. Laha, untuk ibuku, ketika melahirkan, Allah memberikan cahaya kepada ibuku, tidak tanggung-tanggung hadirin, Ado'at lahu kusurus Syam, yang nampak untuknya dari kusurus Syam, istana-istana yang ada di Syam. Nah, ini kan ada kemarin yang mengatakan itu tidak ada cerita seperti itu. Ghadiyat mengatakan ini bukan makna majaz. Ini bukan makna majaz. Ini makna hakikat. Ya, ini makna hakikat. Yaitu ibunya Nabi memang betul-betul kelihatan cahaya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu bisa bayangkan jarak antara Mekah dan Syam. Itu lebih dari 1000 kilo. Tapi gimana bisa kelihatan istana yang ada di Syam. Ya. Kalau Anda berikan gambaran gini. Lumajang Jakarta itu kurang lebih 1000 kilo. Kurang lebih 1000 kilo. Ini lebih dari itu ya. Itu dari sini ada cahaya, gedung yang ada di Jakarta kelihatan. Itu gimana cahayanya itu? Cahaya Nabi SAW. Jadi sekali lagi, itu bukan makna majaz. Enggak. Bukan kiasan. Hakikat. Ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Itu disebutkan juga dalam Mustadrak Al-Hakim, dan dikatakan al-sahih. Ini dalam hadis yang sahih. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala zala nuruhu sallallahu alaihi wasallam yantakilu minal aslabit tahirati ila arhamiz zakiyat. Ya. Wala zala, dan masih terus. Nuruhu, cahayanya itu sallallahu alaihi wasallam, yantakilu, berpindah. Minal aslabit tahirat, dari tulang-tulang sulub, tulang-tulang sulbi, tulang-tulang rusuk, tahirat, yang suci, sampai kepada ila arhamiz zakiyat, berpindah ke rahim-rahim az-zakiyat, yang bersih, yang suci. Jadi dari Nabi Allah Adam, cahaya itu dipegang. Sehingga dikatakan tidak berjalan kemanapun Nabi Allah Adam pasti diikuti malaikat. Jadi ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah di sorga, itu Nabi Allah Adam kemana-mana diikuti malaikat.
Dan malaikat bukan satu, berkelompok. Berada di belakangnya terus. Sambil merunduk ini. Sehingga Nabi Allah Adam itu merasa risih gitu loh. Mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini kenapa malaikat kok ikut aku terus? Maka ketika itu Allah menyatakan, ketahui wahai Adam, mereka itu mengikuti engkau bukan karena apapun. Tapi di dalam sulubmu, di dalam tulang rusukmu itu tersimpan dari benih Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ini merupakan rahasia kenapa kok malaikat diperintahkan sujud. Tapi sujud bukan ubudiyah. Sujud bukan sujud untuk ibadah kepada Nabi Allah Adam. Sujud sebagai bentuk penghormatan. Kenapa? Karena menghormati di situ ada cahaya dari benih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpindah ke Siti Hawa. Kemudian berpindah kepada Nabi Allah Syith. Menikah, berpindah kepada istrinya. Terus, makanya dikatakan di sini minal aslab. Dengan menggunakan jamak. Bukan sulbun, minal aslab. Terus menerus. Kalau didibak kan, Nabi Allah Nuh terselamatkan karena di situ ada cahaya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim diselamatkan akan dibakar. Nabi Allah Yunus bin Matta terselamatkan sehingga tidak tergores apapun. Allah merintahkan jangan sampai engkau paus untuk melukai jasad Nabi Yunus bin Matta. Rahasianya satu, karena dalam sulubnya, dalam tulang rusuknya para nabi itu ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rahim-rahim yang bersih. Coba pikir. Jadi ini pilihan ya dari Allah ya. Tek, 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 tek. Sampai kepada Sayyidina Abdullah. Pindah kepada Siti Aminah. Sampai dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita ini Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan hadis yang menyatakan bapak ibunya Nabi itu di neraka, itu masih diragukan, dibahas di antara penolakan Nabi itu menyatakan bapakmu, kalimat dan bapakku di neraka. Kalimat bapakku di neraka itu hadis yang meriwayatkan ada satu yang diragukan. Ada satu perawi yang diragukan. Ini tidak terkenal fiqh. Siapa? Hammad. Sedangkan riwayat yang lain dari Sayyidina Anas bin Malik, Nabi tidak menyatakan bapakku. Cuman ketika sahabat datang kepada Nabi tanya, ya Rasul bapakku di mana? Bapakmu di neraka. Yes. Kalimat dan bapakku di neraka ini cuma riwayat dari Hammad. Sedangkan Hammad ini bukan orang fiqh. Itu secara ilmiahnya gitu. Secara ilmu haditsnya. Dan secara akalnya, apa mungkin yang nyimpen cahayanya Nabi Muhammad bisa dibakar di api neraka Allah? Na'udzubillah hasya wa kalla. Ila sampai an ittasala bi abihi. Bersambung kepada ayah beliau yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu. Kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ini orang yang dia tadi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi ini dari keturunan dua yang akan disembelih. Kok dua? Yang pertama dari Nabi Ismail. Nabi Ismail dalam cerita yang masyhur akan disembelih. Digantikan domba. Satu. Yang satunya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib ini setiap memiliki anak laki meninggal. Meninggal. Kepingin punya anak sampai nazar. Kalau memang diberikan anak, maka aku akan nyembelih anak itu. Subhanallah, Sayyidina Abdullah lahir. Tumbuh paling ganteng, paling lucu, dan paling dicintai. Nah, mereka megang syariat, sudah ngomong, ini nadar zaman dulu ya. Kalau nadar sekarang, nadar maksiat tidak boleh. Cuma kayaknya kan syariat dulu. Sehingga mereka mengatakan, ini ya apa? Bahasa kita orang ini. Ya apa ya Abdul Muttalib? Ini kan sudah janji mau nyembelih. Lah ya apa ini?
Wes ngene aja. Kita orang buat nadar. Kita akan mengeluarkan seperti apa ini model undian gitu. Kalau undian itu keluar Abdullah, maka kita ganti 10 onta. Sampai nanti tidak keluar lagi nama Abdullah. Setiap dikeluarkan gini, keluar nama Abdullah 10 onta. Keluar lagi 10 onta. Sampai 100 onta tidak keluar nama Abdullah, maka diganti dengan 100 onta. Di sini diambil syariat untuk pembunuhan, nasallallahu alaihi wasallam, kalau mau diganti dengan dia dengan denda 100 onta. Allahumma shalli wa sallim alaihi gitu. Nah, Sayyidina Abdullah ini ganteng, Pak. Ganteng. Dan cerita ini sudah ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga diceritakan suatu saat Sayyidina Abdullah itu melewati satu pasar. Di pasar itu ada seorang rohibah. Seorang rohib perempuan. Tiba-tiba ngelihat Sayyidina Abdullah mengatakan apa? Dipanggil. Hei Abdullah, ayo kamu nikah sama aku. Kaget. Tapi bahasa kita orang yang timah konang pasar mau dicegat wong. Boleh kon gelem Allah. Ya kan? Dicegat gitu loh. Nah, enggak mau. Tidak mau. Setelah itu sampai Nabi Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Berpindah cahaya tadi itu kepada Siti Aminah. Lewat lagi Sayyidina Abdullah di tempat yang sama. Ada rohibat tadi itu diem. Tidak ngomong apa-apa. Bahwasanya kita orang, lo kok meneng? Dulu kok dipanggil-panggil. Nah, ibaratnya koyok kepingin gitu. Ditanya kenapa? Ketahui Abdullah, ketika aku melihat kamu, aku melihat bahwasanya dalam diri kamu itu ada cahaya Nabi akhir zaman. Dan aku berharap supaya cahaya itu disimpan oleh Allah di rahimku. Makanya aku menginginkan engkau menikah denganku. Dan sekarang aku tahu cahaya itu sudah ada, pindah. Dan aku yakin kamu sudah nikah. Dikatakan iya benar. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Falamma ta'ahala lizzawaj, maka ketika Sayyidina Abdullah ta'ahala, telah siap lizzawaj untuk menikah, zawajahu, ya, Allah menikahkannya dengan kata Tuhan Allah maksudnya, min Aminah binti Wahbin, dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Bersambungnya di situ. Falamma tazawwajaha, maka ketika setelah menikahnya itu Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah, wadakhala biha, dan berkumpul, hamalat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aminah hamil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu faedah di sini dikatakan fayuqalu, maka dikatakan kana dzalika, ya, berpindahnya cahayanya Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Aminah yaumal itsnain, yaitu hari Senin, min syahri Rajab, di bulan Rajab. Itu. Jadi hari Senin ini mulia ya. Hari Senin ini mulia sekali. Orang Barat buat Senin itu hari yang melelahkan. Gimana? Interes paham itu. Kenapa kok mereka menjadikan Senin hari yang melelahkan? Karena Senin itu banyak kejadian bersejarah untuk Nabi SAW. Ya. Nabi diangkat menjadi nabi. Nabi melaksanakan hijrah. Nabi sampai ketika hijrahnya. Bahkan wafatnya Rasulullah. Bahkan sekarang kita tahu riwayat ini berpindahnya cahayanya Nabi dari tulang rusuk mulia Sayyidina Abdullah kepada rahim mulia Sayyidatuna Aminah hari Senin. Kok ada orang non-Islam menjadikan hari Senin adalah hari yang melelahkan? Harus pahamin deh.
paham lah, maksudnya ngerti kan. Sampai segitunya loh mereka ini. Sampai segitunya. Ya. Ana sering nyampaikan ini. Mereka itu kadang-kadang memasukkan sesuatu tanpa kita sadar. Apa contohnya? Film kartun. Film kartun Tom and Jerry. Yang jadi bajingannya siapa? Kucing. Yang kurang ajar siapa? Kucing. Yang mendolimi? Kucing. Kenapa kok kucing? Karena tidak ada riwayat yang pernah dipangku oleh Rasulullah. Ya, dipangku oleh Rasulullah. Padahal ketika itu Nabi menerima delegasi. Ya kan? Tidak ada satu binatang pun yang ketika berada di jubahnya Rasulullah, berada di atasnya, tidur itu binatang, tidak dibangunkan, tapi dipotong jubahnya. Kecuali apa? Kucing. Sehingga dijadikan oleh mereka kucing seolah-olah binatang yang ganggu. Kenapa? Ada hubungannya sama Rasulullah ini. Ini ada hubungannya. Dan ini bukan lebih loh ya. Oh ini terlalu enggak. Ya memang seperti itu. Itu. Kalau bulan Rajab dihitung ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, berarti 8 bulan. Iya kan? Berarti 8 bulan. Udah bingung. Ini beb melahirkan 8 bulan. Biasanya 8 bulan katakan prematur menteri apa? Antara 7, 9. Lek 8 biasanya mati ya. Mana lagi? Biasanya katanya harapan hidup lebih kecil kalau 8. Lebih apa? Lebih muda. Goroi. Ini bukti nih. Ya kan? Ayo hitung ya. Sekarang kan masuknya mulai bulan Rajab. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 8. Kembali muda ganteng anak ibu Rasulullah. Iya betul. Jadi kembali muda itu betul. Kembali muda maksudnya ganteng kayak Rasulullah. Rasulullah 8 bulan. Riwayat ini. Paham ya? Wa qala Ibnul Jazzar. Ibnul Jazzar beliau mengatakan. Ya. Ayyamu Mina. Ketika berpindahnya cahaya mulia Rasulullah dari ayah beliau ke ibu beliau itu terjadi pada hari-hari Mina. Karena apa? Kok dikatakan hari-hari Mina? Karena mereka sebelum adanya Islam, sebelum ada syariat penentuan haji seperti kita orang, mereka ada untuk kumpul dan bertawaf di Ka'bah. Nah, hari-hari Minanya itu terjadi di Rajab. Syariat terdahulu. Kalau kita orang enggak kan? Hari Mina tanggal apa? 11, 12, 13, Dzulhijjah. Jadi memang berpindahnya aja. Jangankan meletakkan dari benih mulia tadi itu. Berpindahnya itu pun Allah menentukan sesuatu yang mulia. Makanya kita ini umat Islam, maaf. Jangan keterlambatan berpikir. Sehingga kita dikatakan itu di neraka. Ini enggak ada. Jangankan yang memegang cahaya tadi itu. Untuk memindahkannya saja Allah pilihkan di waktu yang mulia. Ini. Fi Syi'bi Abi Thalib. Yang terjadi di Syi'ib Abi Thalib. Wallahualam. Di mana Syi'ib Abi Thalib? Di Syi'ib itu apa? Lembah ya. Lembah. Indal Jumratul Wusta. Jadi terjadinya itu di tempat Jumratul Wusta yang sekarang. Jumrah kan ada 3. Jumrah Sughra, Wusta, Kubra. Di tengah-tengah. Ya, diapit gitu ya. Semuanya kan jumrah kan mulia. Ya kan? Ma'athir apa itu ya? Tempat bersejarah. Kalau bahasa lebih gampangnya itu kan haji itu
meneladani petilasannya Nabi Ibrahim kan gitu kan. Meneladani bahasanya kan gitu. Kok ojo moro dipikir kejauhan kita orang, bukan. Maksudnya mengenang kembali. Ya, di situ ada pelemparan. Yang ketika itu setan akan goda. Pelemparan pertama, pelemparan kedua, pelemparan ketiga. Sehingga ada jumroh. Ya kan? Jumroh yang kecil, sugro. Jumroh pertengahan, wusto. Jumroh kubro yang besar. Nah, ketika itu terjadinya pemindahan dari benihnya Nabi Muhammad dari Sayyidina Abdullah kepada Sayyidatuna Aminah di jumrah wusta. Kenapa kok tidak di sugro atau kubro? Khairul umur, sebaik-baik urusan di tengah. Ini mikir ini ya. Ini mikir ini. Maaf. Hati-hati kalau mensifati Rasulullah jangan sampai dibuat guyonan. Semoga dijaga adab. Jadi terjadinya hubungan antara Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah di tempat yang Allah meletakkannya bukan main-main. Diletakkan di tengah-tengah sini. Antara sugro, antara kubro di wusto sini. Ya kan dulu kan belum ada bangunan seperti itu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya. Wa qala Hakim Abu Ahmad. Berkata Al-Hakim Abu Ahmad. Wa kana sinnu Abdullahi. Dan ada umurnya Sayyidina Abdullah. Idzaka ketika itu. Thalathina sanatan. 30 tahun. Jadi jangan khawatir. Ana Bib 25 kok belum zuat Bib ya. Rasulullah 25. Iya betul. Rasulullah 25. Tapi sabar dulu. Inti kan masih taklim. Dulu masih tepak misalnya. Inti tahu ya. Turun tepak kan. Ono pemberhentian kedua 30. Ya kerunguai. Wong cilik-cilik ya. Sing gede-gede loh. Ngomong aku selawi tidak kawin-kawin rek. Aku 6 likur, aku 7 likur. Sekarang tahu kan? Sabar. 30. Karena 30 itu keterjadinya kumpulnya Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah dan berpindahnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ditelusuri mulai awal sampai pemindahan tok ini ya. Ini kita baca mulai tadi malam. Mulai malam Jumat kemarin. Jadi malam Jumat. Kemudian malamnya itu di perempuan. Dan sekarang ketiga. Itu semuanya banyak hikmah yang diberikan oleh Allah SWT. Ya. Sampai di sini cerita tentang bagaimana itu hamilnya Sayyidatuna Aminah. Wahamalat, maka ibu mulia Rasulullah ini hamil bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ummuhu, ibunya yang mulia, yaitu Aminah, Sayyidatuna Aminah. Wa kanat taqulu, dan beliau itu Sayyidina Aminah berkata, tadi kan ini ya, Allahumma salli wa sallim alaih. Ma sya'artu anni hamaltu bihi. Ma sya'artu. Aku tidak pernah merasakan. Aku tidak pernah merasakan. Anni sesungguhnya aku hamaltu. Aku hamil bihi dengan kandungan ini. Ya, ini perempuan ini. Tanya ke perempuan ini. Yang hamil kan sing ngidam. Ya, sing muta. Engkau jauh aneh-aneh. Tengah wengi jam 12 jauh rujak cingur. Iki ngeruweti. Sing paling parah lagi ada perempuan. Ini bangkel no ya. Sampai kalau dia apa ini apa jadi ngidam. Nang bojone kudu muta. Allah. Ane yakin itu bukan dibuat-buat itu hadirin. Saya bangkel nanggon nih. Sebagai bojone. Ini Sayyidina Aminah tidak merasakan apapun. Tidak rasa apa-apa. Jangankan ngidam ini. Ngerasa seperti sesuatu dibawa di perutnya. Tidak ada.
Tidak merasakan sama sekali. Lakram, wala ini, wala itu, masya'artu anni hamaltu bihi. Aku tidak pernah merasakan sama sekali kalau aku pernah hamil dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan. Wala wajadtu. Dan aku tidak pernah merasakan lahu untuknya. Untuk hamil ini. Thiqolan. Yaitu sesuatu yang berat. Kama tajidu an-nisa. Sebagaimana yang biasanya dirasakan oleh para wanita. Ayo meteng. Ya, untung itu orang lanang. Nggak ya. Itu bisa bayangkan hadirin. Kalau bayi lahir itu kan nomornya berapa? 4 kilo ya. Yes 3, taruh 3. Taruh 3. Ente coba ono barbel telu. Dekek di petengmu. Iku sing olahraga di pondok ya. Coba turu nang dindi, kok nang jeding, kok ono barbel 3 kilo. Ya apa rasane? Miring ndak enak, iki ndak enak. Ini belas ndak ada. Ndak merasakan sama sekali. Sebagaimana yang kebiasaan perempuan pasti merasakan. Tapi aku enggak. Enggak sama sekali. Illa, hanya saja ani sesungguhnya aku kot ankartu. Rof'i haiboti. Aku ini merasa aneh kok tiba-tiba rof'a haiboti. Haidku berhenti. Ya, haidku berhenti. Warubbama kanat dan terkadang ada haidku itu tarfa'uni wa ta'udu. Hilang. Mungkin kembali lagi. Makanya Madzhab Syafi'i mengatakan apa? Orang yang hamil mungkin haid. Ini terjadi sama Sayyidina Aminah. Cuman kalau bahasan kita orang sekarang gini. Kok tiba-tiba siklusnya ini karu-karuan? Kadang keluar haid. Kadang enggak. Jangan-jangan ini sepertinya hamil ini. Kayak ngono loh bayang no. Kayak hamil ini ya. Lo tahu dari mana? Iya. Kok head mau hilang. Yang harusnya head, enggak head. Kemudian muncul lagi. Jadi enggak diberikan apa? Enggak diberikan satu rasa kalau tengah hamil. Ya. Qalats ummuhu. Ya, qalats ummuhu. Ya. Ini berkata, bercerita ummuhu ibunya Nabi SAW. Wa atani atin. Datanglah kepadaku seseorang yang datang. Bainan naimi wal yaqbon. Bainan naimi. Ketika aku berada di antara dua hal. An-naimi wal yaqbon. Antara aku tidur dan antara aku terjaga. Ada seseorang yang datang kepadaku. Faqala, maka orang tadi itu mengatakan, hal sya'arti annaki hamalti? Hal sya'arti, apakah engkau merasakan, apakah engkau sadar, annaki sesungguhnya engkau hamalti, engkau dalam keadaan hamil sekarang ini? Ya? Nah, karena beliau ini bercerita antara tidur dan terjaga, maka beliau menjawab, faka'anni akulu. Maka sepertinya aku menjawab pertanyaan orang itu, aku mengatakan, madri. Aku enggak tahu. Bosok gue suka main gini, genaya aku ini hamil apa enggak ru. Orang itu tanya, ya, kamu ini ngerasa enggak? Tahu enggak kamu kalau hamil? Enggak tahu. Aku ini tidak perlu. Itu. Ngomong bahasa di mana ya. Fakola. Maka sosok yang datang kepada Sayyidina Aminah itu mengatakan. Innaki qad hamalti bisayyidi hadhil ummati wa nabiyha. Sosok itu mengatakan. Innaki. Sesungguhnya engkau. Qad hamalti
benar-benar engkau telah mengandung. Bisayyidi, dengan pemimpin hadhil ummah. Pemimpin ini umat. Wa nabiyha, dan nabi ini umat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Thumma ahmalani hatta idza danas wiladati atani dalika al-ati. Thumma ahmalani, kemudian bayangan itu meninggalkan aku setelah itu. Hatta, sehingga idza danat, ketika telah dekat, wiladati, waktu kelahiran aku, waktu aku melahirkan, atani, datang lagi, dzalika al-ati, sosok yang tadi itu. Faqala, maka sosok itu mengatakan, perhatikan ini, guli, ditalkin. Sosok itu mengatakan, guli, katakan, wahai engkau Sayyidah Aminah, u'idzuhu, aku memohon perlindungannya Allah. Aku memohon perlindungannya. Bil wahidi, dengan zat yang Maha Esa. Dengan zat yang Maha Esa. Min syarrin, dari segala kejahatan, kulli hasidin, setiap orang yang iri, setiap orang yang dengki. Apakah mungkin bukan muslimah dituntun seperti ini? Mulai akan melahirkan sosok bayangan yang datang tadi itu menyatakan untuk supaya berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Allah dari segala kejelekan kull hasid, setiap orang yang iri dengki. Faida wada'tihi fasammihi Muhammadan. Faida wada'tihi, maka jika engkau melahirkannya, fasammihi Muhammadan, maka berikan nama dia Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu makanya dikatakan nama Muhammad itu ada beberapa riwayat dari para ulama yang mereka mengatakan diantaranya ilham kepada kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib untuk menamai dengan nama Muhammad, yang sebelumnya tidak pernah di zaman itu seseorang dinamakan dengan nama Muhammad. Tapi riwayat yang lain mengatakan nama Muhammad itu merupakan nama yang memang Sayyidina Aminah diberitahu oleh sosok utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menamai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sosok itu menyatakan juga wa ayatu dzalika, dan tandanya kalau kamu akan melahirkan ini, ayakhruja ma'ahu, akan keluar bersama bayi tadi itu, keluar apa? Nurun, satu cahaya. Yamla'u, yang akan memenuhi, menerangi, gusura busra, yaitu istana-istana busra min ardi Syam, dari negeri Syam. Ya. Sampai dilahirkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak riwayat, insya Allah besok kita lanjutkan. Jadi setiap pertemuan kita insya Allah kita akan baca tentang sirahnya Nabi ini. Semoga diberi kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.